Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Iya, Pak Nana. pada kesempatan ini kami ingin melakukan konfirmasi Bapak Oh iya, mengenai penyusunan perencanaan tahunan sekolah. iya. Mohon dijelaskan apakah penyusunan rencana kerja tahunan RKT dan RKAS di SMK Negeri 3 Purwokerto telah menggunakan pendekatan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, serta telah mencakup aspek-aspek penting dalam meningkatkan mutu sekolah Bapak. Ya, betul. Terima kasih Pak Nanang ya. Jadi benar sekali. Jadi penyusunan RKT dan RKS di sekolah kita di SMK Negeri 3 Purwokerto itu telah dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan identifikasi, refleksi, dan benahi perencanaan. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menentukan program prioritas sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan peningkatan mutu sekolah berdasarkan data dan hasil evaluasi. Ya. Gitu. Untuk selanjutnya Bapak, dapatkah Bapak menjelaskan bagaimana pendekatan tersebut diterapkan dalam penyusunan RKT dan RKAS? Tentu. Tahap pertama adalah kita melakukan identifikasi ya, yaitu menganalisis berbagai sumber data seperti rapot pendidikan, hasil evaluasi diri sekolah, capaian program tahunan dan sebelumnya ya tentunya, dan hasil supervisi akademik, asesmen pembelajaran, serta kondisi yang lain, misalnya kondisi sarana prasarana dan masukan dari berbagai pihak termasuk guru, karyawan, komite sekolah, bahkan orang tua serta dunia kerja. Tahap kedua setelah identifikasi tadi yaitu refleksi, yaitu mendiskusikan seluruh temuan bersama tim manajemen atau dalam ini mungkin kalau di kurikulum namanya tim pengembang sekolah ya. Kalau di lini penjaminan mutu namanya TPMPS ya, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Wakil kepala sekolah di dalamnya kemudian ketua program kalian, guru, mau kepentingan yang lain untuk menentukan akar penyebab permasalahannya dari identifikasi tadi dan menetapkan prioritas peningkatan mutunya seperti apa. Setelah tahap kedua ini refleksi, selanjutnya kita langsung masuk ke tahap benahi perencanaan, yaitu menyusun program-program prioritas ke dalam dokumen RKT dan RKS, rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan anggaran sekolah ya, lengkap dengan target kinerja, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan. Di dalamnya ada juga penanggung jawabnya siapa serta penganggarannya, besaran anggarannya itu juga ada di RKS terutama ya. Sehingga pelaksanaan program menjadi terarah dan terukur. Seperti itu Pak Nanang. Jadi identifikasi, refleksi dan benahi perencanaan. Begini Bapak, berarti seluruh program yang dituangkan dalam RKT dan RKAS di SMK Negeri 3 Purwokerto itu berasal dari kebutuhan nyata betul-betul sekolah ada di sini ya? Betul sekali ya. Dari anggaran pagu anggaran yang sangat terbatas ya, kita hanya punya sumber anggaran dari bantuan operasional sekolah. Itu tentunya harus melihat itu sebagai satu realita yang tidak mungkin dipungkiri ya. Besaran pagu itu akan menjadi dasar bagi kita untuk mengeksplorasi bagaimana program sekolah itu bisa tercukupi ya dengan anggaran yang ada. Program tidak disusun berdasarkan perkiraan semata, tapi berdasarkan hasil identifikasi data, refleksi bersama, serta analisis kebutuhan sekolah tentunya. Dengan demikian setiap program memiliki dasar yang jelas ya, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pointernya itu Pak Nanang. Jadi tetap kita kebutuhan kita yang real, terutama karena kita pelayanan pendidikan ini kan jasa ya, itu pelanggan kita adalah murid-murid kita ya, maka bagian besar memang alokasi RKT RKAS itu adalah dalam ranah kepentingan pelayanan kepada murid-murid kita. Begitu. Dengan demikian dari keterangan yang sebelumnya, apakah perencanaan tahunan tersebut telah memuat program perbaikan pembelajaran di sekolah SMK Negeri 3 Purwokerto? Ya, insya Allah ya, perbaikan pembelajaran merupakan salah satu prioritas utama ya dari kita. Sehingga dalam program tersebut telah tercantum di dokumen KSP ya, dokumen kurikulum kita, itu meliputi peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran, implementasi pembelajaran, terutama sekarang kan
deep learning ya, pembelajaran mendalam ya. Kemudian penguatan pembelajaran berbasis project, asesmen pembelajaran, supervisi, pendampingan guru, penguatan budaya literasi dan numerasi, serta tindak lanjut dari hasil evaluasi pembelajaran. Seluruh program tersebut disusun agar kualitas proses pembelajaran terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu Pak Nana. Untuk pengembangan Bapak, bagaimana dengan aspek pengembangan profesional guru dan tata kelola PTK? Ya, kalau dulu namanya PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Ya, aspek itu menjadi bagian penting ya dari perencanaan tahunan kita. Sekolah merencanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan itu melalui pelatihan ya, in-house training ya, komunitas belajar, supervisi, coaching, pendampingan implementasi kurikulum ya, sekarang deep learning dan sebagainya. Itu yang kemarin terakhir itu ada pelatihan KKA itu ya, coding dan kecerdasan artifisial ya, termasuk di dalamnya itu adalah pengembangan kompetensi digital ya, serta peningkatan kapasitas manajerial. Kemarin kita baru mengangkatkan atau mencoba mengirimkan BCKS ya, bakal calon kepala sekolah, itu termasuk peningkatan kapasitas manajerial. Selain itu, tata kelola PTK juga direncanakan melalui penguatan pembagian tugas, pengembangan kinerja, pembinaan kedisiplinan, evaluasi kinerja, serta penguatan budaya kerja yang profesional dan kolaboratif. Itu yang utama. Baik Bapak, dari aspek-aspek yang di atas, apakah aspek sarana dan prasarana juga masuk dalam perencanaan tahunan di sekolah ini? Ya, tentu berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tadi, sekolah menyusun program pemeliharaan maupun pengembangan sarpras ya. Kita beberapa kesempatan yang lalu kita mempunyai waka sarpras itu. Program-program di dalamnya salah satunya adalah pemeliharaan, pengembangan sarpras. Program itu meliputi pemeliharaan ruang kelas misalnya, laboratorium, bengkel praktek, ruang praktek siswa atau RPS ya, peralatan pembelajaran, perangkat TIK ya, jaringan internet dan yang lainnya. Itu fasilitas sanitasi, lingkungan, jalan ya misalnya, pengadaan sarana yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Seluruh kebutuhan tersebut telah diprioritaskan sesuai dengan kemampuan anggaran dan semuanya dituangkan dalam RKS. Ya, memang dalam hal ini sarpras biasanya menjadi kebutuhan nomor 2 ya, bukan priority. Karena apa? Itu juga terkait dengan kegiatan utama kita, pelayanan kepada murid atau peserta didik, sehingga kurikulum siswaan itu menjadi pionir memang, tapi sarana prasarana juga sangat penting. Tapi disinilah ya, dalam aplikasinya penganggaran sarpras itu biasanya sifatnya adalah melengkapi kegiatan kurikulum dan siswaan biasanya maupun Humas UPIN seperti itu. Terima kasih Bapak. Dari sama-sama semua aspek yang sudah kami dengarkan, boleh kami menyimpulkan Bapak Ya. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa penyusunan RKT dan RKAS di SMK Negeri 3 Purwokerto itu telah menggunakan pendekatan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan telah mencakup minimal 3 aspek ya Bapak G. Betul. Utama yaitu perbaikan pembelajaran, pengembangan profesional, serta tata kelola PTK, dan pengembangan sarana prasarana. Apakah kesembilan itu sudah tepat Bapak? Ya, luar biasa Pak Nanang sudah bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kami memastikan bahwa setiap perencanaan tahunan disusun secara partisipatif ya, berbasis data dan berorientasi pada peningkatan mutu. Dan ini diwujudkan dalam program-program yang realistis serta terukur, karena dananya juga sangat jelas kelihatan ya pagunya. Ketiga aspek tersebut menjadi prioritas utama karena saling mendukung dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan di SMK Negeri 3 Purwokerto. Begitu Pak Nanang. Terima kasih Bapak atas segala sama-sama, penjelasannya. Informasi ini menunjukkan bahwa perencanaan tahunan sekolah telah disusun secara sistematis, berbasis data, menggunakan pendekatan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, serta mencakup aspek perbaikan pembelajaran, pengembangan profesional dan tata kelola PTK, serta sarana prasarana sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Ya, terima kasih sama-sama Pak Nanang. Kami juga prinsipnya akan terus melakukan penyempurnaan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi dan rapot mutu pendidikan agar mutu layanan pendidikan di SMK 3 Purwokerto ini semakin meningkat.